PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur, Babat Tanah Leluhur, Babat Tanah Leluhur. Tempat ini menarik sekali, Raden. Tidak seperti julukannya yang sangat menakutkan. Raden, bagaimana sikap Jerangkong Hidup pada Raden? Apakah dia menyusahkan Raden? Seperti yang Bibi lihat sendiri, keadaanku saat ini tidak kurang suatu apa. Baguslah jika demikian. Lalu, keadaan Bibi bagaimana di padepokan itu? Padepokan itu tidak kami tinggali lagi, Raden. Kami semua mengembara untuk mencari Raden dan Raden Karmapala. Mengembara sekian lamanya? Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Mana lagi jago-jago Bukit Tengkorak ini, Jerangkong? Atau kau turunlah ke panggung ini? Aku ingin sekali mencoba kehebatan namamu. Aku dengar kau adalah jago terhebat di tanah Pasundan ini. Ayo, kau naiklah ke atas panggung ini. Panggung itu kubuat dan kuadakan adalah untuk kepentingan pertandingan persaudaraan. Aku tidak ingin ada seorang pun yang mengotorinya dengan darah. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode keempat dengan judul Sayembara Prabu Sana. Sayembara Prabu Sana. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang pertama ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Bahar Mario sebagai Raden Setakling, Hari Akik sebagai Resi Wanayasa, Kris Urspon sebagai Raden Saka Palwaguna, Mas Yoko sebagai Surapandut, Irin sebagai Jerangsari, Yulia sebagai Cempaka, M. Abud sebagai Jerangkong Hidup, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Resi Wanayasa beserta rombongannya di pertemuan pendekar Tanah Pasundan bertemu dengan Raden Purbaya dan Intan Pandini. Raden Saka Palwaguna yang pada akhir-akhir ini banyak melamun kembali teringat akan kekasihnya Intan Pandini. Seketika bagaikan kesetanan melonjak menerkam kekasihnya dan tidak ingin melepaskannya lagi. Sementara itu para tamu dan para murid dari Jerangkong Hidup masih saja belum berbuat sesuatu pun. Intan, apakah kau sudah tidak mengenali aku lagi? Aku kekasihmu. Apakah kau membenci aku? Karena saudaraku telah membuatmu menderita. Iya, aku mengenalmu. Dan bekas luka di lehermu itu menjadi bukti semua ini. Adisaka, ayolah kembali. Lihatlah itu, Eyang Guru memintamu untuk segera kembali. Tidak. Aku tidak akan kembali tanpa Intan bersamaku. Kita akan mengurusnya nanti. Kita akan menanyakan semua ini pada Jerangkong Hidup. Hai, Saka, kembali. Ayo, kembali ke tempatmu. Tapi Eyang, kembali kataku. Baik Eyang. Maafkan kelancangan muridku Jerangkong. Dia mungkin telah salah mata. Anak muda, apalagi mereka yang sedang dimabuk asmara. Salah mata adalah hal yang lumrah. Nah, para hadirin sekalian, minuman kehormatan telah ada di hadapan kalian. Marilah
kita teduh bersama demi ketentraman dunia kependekaran tanah Pasundan. Bagaimana Eyang? Jerangkong telah menyatakan diri untuk cuci tangan dari dunia kependekaran. Kita harus menghormatinya. Bukankah begitu, Bungkur? Oh iya, aku kira betul ucapanmu itu, Wanayasa. Lagi pula aku mempercayai anak itu. Nah, ayo minumlah. Baiklah, ayo minumlah Cempaka. Sudah sejak tadi minuman ini kuhabiskan, Paman. Terima kasih atas kepercayaan kalian pada diriku. Dalam kesempatan ini, saat aku Jerangkong hidup meninggalkan semua kegiatan dari dunia kependekaran, aku mengharapkan agar seluruh pendekar dari tanah Pasundan ini, baik kalian semua yang berasal dari golongan hitam maupun golongan putih, untuk juga meninggalkan dendam dan permusuhan kalian. Dan untuk membina persatuan itu, aku telah menyediakan sebuah panggung untuk persaudaraan. Di atas panggung ini, aku mengharapkan kalian dapat saling bertukar ilmu dan pengalaman. Baik kalian yang berasal dari golongan hitam maupun golongan putih, kami persilahkan. Dan sebagai pembukanya, kami dari pihak tuan rumah akan mengetengahkan seorang murid kami untuk teman bertukar pengalaman. Seketika setelah Jerangkong hidup bertepuk tangan, seorang laki-laki bertubuh tinggi dan tegap meloncat naik ke atas panggung untuk mengadu ilmu. Sementara, suasana menjadi semarak dengan hadirnya sepasang laki-laki yang akan mengadu ilmu. Raden Purbaya mengendap-endap mendekati rombongan Resi Wanayasa. Bibi Cempaka! Raden, Paman Seta, saya hendak menemui Raden Purbaya. Tunggu. Bagaimana Eyang? Biarkan saja. Selama beberapa bulan ini, dia selalu memikirkan junjungannya. Sekarang setelah bertemu, masa kita masih harus menghalang-halanginya? Pergilah Cempaka. Tapi hati-hatilah dan cepat kembali ke tempat ini. Baik, Paman. Marilah, Bi. Kita bicara di tempat yang sepi. Baik, Raden. Tempat ini menarik sekali, Raden. Tidak seperti julukannya yang sangat menakutkan. Raden, bagaimana sikap Jerangkong hidup pada Raden? Apakah dia menyusahkan Raden? Seperti yang Bibi lihat sendiri, keadaanku saat ini tidak kurang suatu apa. Baguslah jika demikian. Lalu, keadaan Bibi bagaimana di padepokan itu? Padepokan itu tidak kami tinggali lagi, Raden. Kami semua mengembara untuk mencari Raden dan Raden Karmapala. Mengembara sekian lamanya? Iya. Akan tetapi benar-benar menyenangkan, Raden. Saya banyak mendapatkan pelajaran berbagai aji kepandaian. Betulkah itu? Betul, Raden. Menurut Paman Seta, saya sudah menguasai dengan baik aji kincir metu sampai dengan akhir tingkatan kedua. Bagus sekali itu, Bi. Aku hanya berkesempatan mempelajari tingkatan pertama. Dan itu pun hanya sampai jurus kelima saja. Tapi bukankah Raden mempunyai ilmu khusus kincir metu? Walaupun dengan gerbang dewata, Raden dapat mengalahkan murid-murid yang sudah mencapai tingkatan ketiga. Tidak lagi Cempaka. Aku sudah berjanji tidak akan mempergunakan lagi ilmu itu. Aku sudah membunuh kakekku sendiri yang demikian baik padaku. Aku tidak percaya Raden membunuhnya dengan sengaja. Tidak, aku tidak percaya. Iya, memang aku tidak sengaja melakukannya, Bi. Akan tetapi, walaupun aku telah diperdaya oleh Jerangkong hidup yang saat itu adalah guruku, aku tetap bersalah. Aku yang telah menyebabkan kematiannya. Tidak, Raden tidak bersalah.
Raden tidak usah terlalu menyesalinya. Apakah Raden ingin mempelajari kincir metu ini? Saya akan mempertunjukkan pada Raden. Tidak usah, Bi. Oh ya, Bibi lupa bahwa Raden adalah murid dari Jerangkong Hidup yang merupakan tokoh mahasakti. Tokoh maha jahat. Aku sudah berjanji pada diriku untuk tidak lagi mempergunakan ilmunya yang sudah kepalangku pelajari di Bukit Batu Larang. Akan tetapi, dia tetap membujukku untuk terus mempelajari dan melatih ilmu-ilmunya. Dengan janji, aku akan diberikan kesempatan untuk bertempur dengan musuh besarku, pembunuh ibundaku, Pendeta Rakosapala yang melempar jarum racun itu. Tentunya luar biasa sekali ilmu itu, Raden. Bolehkah Raden mempertunjukkannya padaku? Tentu saja, Bi. Lihatlah baik-baik. Inilah kelelawar sakti tingkatan tertinggi dari Jerangkong Hidup. Hup, 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 ya, hup, ya, hei, ya, hup, ya, hei, hei, ya, ya, hup, ya. Hebat sekali, Raden. Raden sudah jauh maju sekali kepandaiannya. Agaknya hanya paman-paman dari Ning Sewu saja yang dapat menghadapi Raden. Bibi terlalu melebih-lebihkan saja. Kepandaian itu masih jauh dari mencukupi untuk membalaskan dendam ibundaku. Aku harus membunuhnya, Bi. Apakah benar Raden akan membunuhnya? Bukankah Raden sudah membunuh Dandung Amoksa yang sudah menghina ibunda Raden? Tapi Pendeta Rakosapala adalah pembunuh ibundaku, Bi. Menurut Eyang Resi, dan saat itu kita juga menyaksikan sendiri, Pendeta Rakosapala tidak sengaja untuk membunuh ibunda Raden. Saat itu, Pendeta Rakosapala sedang menghadapi paman-paman dari Ning Sewu, Paman Seta dan Paman Awu. Tapi ibuku mati karena racun pasarnya, Bi. Benar, Raden. Tapi itu bukanlah kehendaknya. Tapi ibundaku, Bi. Apakah Raden hendak membunuhnya lagi, seperti halnya Raden membunuh Ki Dandung, memecahkan kepalanya? Tidak. Lalu, apakah yang harus aku lakukan, Bi? Apa yang harus aku perbuat dengan pembunuh ibuku itu? Bibi juga tidak mengerti, Raden. Akan tetapi Bibi kira Raden dapat meminta petunjuk daripada Eyang Resi. Apa yang sebaiknya Raden lakukan? Tidak. Saya tidak akan kembali lagi kepada epokan itu. Saya tidak mungkin kembali pada Eyang Resi, Bi. Saya telah membunuh kakek mamangku Raya. Raden harus kembali. Raden tidak bersalah. Percayalah. Tidak, Bi. Aku tidak berani memandang lagi wajah Eyang seperti saat yang lalu. Tidak, Bi. Baiklah, jika demikian, Bibi akan tinggal di sini bersama Raden. Anda Jangan, Bi. sekarang masih Bibi mendengarkan tidak boleh tinggal di sini. radio di channel Tempat Memori ini sangat 8 berbahaya Juli. untuk Bibi. Bibi harus kembali bersama dengan Eyang Resi. Oh ya, di mana Raden Karmapala? Sejak kemarin Bibi tidak melihatnya. Entahlah, Bi. Saya juga tidak melihatnya sejak 2 hari yang lalu. Menurut Jerangkong Hidup, Raden Karmapala masih dalam perawatan akibat luka pukulan saya. Raden masih saja terus bertikai dengannya. Ingatlah pesan Ibunda Raden, janganlah bertikai dengannya. Menurut Ibunda Raden, suatu saat Raden tentu membutuhkan pertolongannya. Aku tidak pernah mencari perkara dengannya, Bi. Tapi dia sendiri yang selalu saja mencari perkara denganku. Sudahlah, Bi. Tidak usah kita membicarakan masalah itu. Mari kita bermain-main ke sana. Baik, Raden. Sementara itu, di tengah-tengah ruangan di atas panggung persaudaraan, 2 pasang bayangan tampak sedang berkutat saling pukul-memukul dan saling berusaha menjatuhkan lawan. Sorak-sorai yang bergemuruh memberikan semangat pada 2 orang yang berada di dalam arena itu. Sampai akhirnya
Entah apa maksud dari Jerangkong Hidup mengatakan keramaian seperti ini. Dia ingin cuci tangan, akan tetapi masih saja melakukan hal-hal yang dapat mendorongnya untuk terlibat dalam pertikaian dunia kependekaran. Lihat itu, Eyal. Surat pandut orang dari Bulan Merah itu naik ke panggung. Hoi, Jerangkong Hidup. Aku kini akan mencoba panggung persaudaraan ini. Keluarkanlah jagomu. Ayo, Jerangkong Hidup. Mana jagomu? Marilah, Tuan. Saya akan menemani Tuan berlagak di sini. Hei, apakah sudah tidak ada jago lagi, Jerangkong Hidup? Hingga kau mengetengahkan wanita muda ini, Sudahlah, jangan banyak cakap, Tuan. Lihatlah serangan ini. Hiya! 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 Lihatlah, Eyal. Ternyata gadis yang tadi malam itu menyuguhkan makanan ke kamar kita itu memiliki kepandaian yang sangat luar biasa sekali. Iya, benar, Seta. Akan tetapi, coba kau perhatikan. Dalam beberapa jurus saja, jika orang Bulan Merah itu membunuh, wanita itu akan dapat dikalahkannya. Masakan demikian, Eyal? Nah, itu, lihat, dia mulai membuka serangannya. Cukuplah sudah aku bermain-main dengan anak-anak sepertimu. Mampuslah kau sekarang. Iya. Ayo, mana lagi jago-jago Bukit Tengkorak ini, Jerangkong? Atau kau turunlah ke panggung ini. Aku ingin sekali mencoba kehebatan namamu. Aku dengar kau adalah jago terhebat di tanah Pasundan ini. Ayo, kau naiklah ke atas panggung ini. Panggung itu kubuat dan kuadakan adalah untuk kepentingan pertandingan persaudaraan. Aku tidak ingin ada seorang pun yang mengotorinya dengan darah. Akan tetapi, memandang kesalahan tangan yang sudah kubuat puluhan tahun yang lalu, aku memaafkan perbuatanmu itu. Dan aku menyudahi saja urusan ini. Jerangkong Hidup, kau boleh menyudahi urusan ini. Tapi aku dari kelompok Bulan Merah, bersama dengan saudaraku Surapandit, tidak mungkin mau menyudahi urusan ini. Anggur kehormatan tidak dapat kuterima. Ayo, naiklah kau ke panggung, Jerangkong Hidup. Turunlah kau dari singgasanamu itu. Dalam keadaan yang panik itu, tiba-tiba ditambah lagi dengan teriakan beberapa orang di sana-sini yang kesakitan sambil memegang perutnya. Melihat keadaan tersebut, Resi Wanayasa, Aki Pungkur, dan murid-muridnya yang lain segera saja bersemedi memeriksa keadaan tubuhnya. Celaka, Anggur tadi beracun. Lihat itu mereka. Wah, celaka. Benar-benar setan Jerangkong Hidup itu. Rupanya benar apa yang dikatakan Anti. Anak itu Purbaya telah rusak parah dibuat Jerangkong Hidup. Karena dia, kita mau meneguh anggur kehormatan itu. Ayo coba Seta, Saka, keluarkan anggur racun itu. Demikianlah, beberapa tokoh sakti di panggung utama berusaha berjuang untuk melawan pengaruh racun anggur yang sudah merasuk ke dalam tubuhnya beberapa saat yang lalu. Setan, licik, kau benar-benar iblis kecil, Jerangkong. Kau dengan berkedok cuci tangan berusaha meracun para pendekar itu. Setan! Itulah rencanaku ke sana. Aku ingin meracun semua tokoh-tokoh, baik hitam maupun putih, yang menentang aku. Dan kelompok Bukit Tengkorak akan mendirikan sebuah perguruan yang kelak akan bekerja sama dengan seluruh kerajaan di tanah Pasundan dan Jawa ini. Setan alas! Adi Surapandit, marilah kita mengadu nyawa dengan iblis Jerangkong ini. Kalian kira kalian akan cukup pantas untuk menghadapi diriku? Hei, Kirinda, layani kedua orang gila ini.
Suasana ramai yang semula dimeriahkan dengan gelak tawa dan denting gelas, kini berubah dipenuhi oleh erang kesakitan dari para tamu yang berguling-guling di atas tanah. Sementara itu, di atas panggung persaudaraan, kini telah berhadapan Pendeta Girindasana dan 2 orang tokoh dari kelompok Bulan Merah. Raden Sakapalwaguna berhasil diredakan emosinya oleh gurunya Resi Wanayasa. Dan kemudian para tamu meneguk anggur kehormatan dari jerangkong hidup yang ternyata telah diracunnya. Sementara pertandingan berlangsung di atas panggung persaudaraan, Raden Purbaya mengajak Cempaka untuk berbincang-bincang di tempat lain. Surapandut naik ke atas panggung kehormatan dan membunuh Jirangsari. Akan tetapi, belum lagi keributan itu berkelanjutan, terdengar teriakan di sana-sini. Para tamu merintih keracunan. Setan licik, kau benar-benar iblis keji jerangkong hidup. Dengan berkedok cuci tangan, mengundurkan diri dari dunia kependekaran, kau meracun para pendekar itu. Setan! Itulah memang rencanaku ke sana. Aku ingin meracun semua tokoh-tokoh dan pimpinan seluruh perguruan di tanah Pasundan, baik golongan hitam maupun golongan putih. Dan aku dan seluruh kelompok Bukit Tengkorak akan bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan di tanah Jawa dan Pasundan ini. Setan! Adi Surapandit, marilah kita mengadu nyawa dengan iblis jerangkong ini. Baik, Kakang. Kalian kira kalian cukup pantas untuk menghadapi aku setelah mengalahkan seorang muridku tadi? Girinda, layani kedua orang yang mencari mati itu. Jangan khawatir, Guru. Tamu yang tidak tahu diri ini akan segera saya selesaikan. Tempat apakah ini, Raden? Oh, itu adalah tempat khusus penyimpanan bayi. Penyimpanan bayi? Iya, tempat penyimpanan bayi. Jerangkong hidup mungkin sedang mempersiapkan barisan murid-muridnya yang tangguh, yang akan dididik dan dipersiapkan sejak masih bayi. Apakah itu mungkin, Raden? Bibi rasa tidak mungkin jika itu maksudnya. Bukankah keadaan jerangkong hidup sendiri sudah sedemikian tuanya? Mana mungkin ia masih dapat bertahan hingga belasan atau puluhan tahun lagi? Iya. Tapi entahlah, Bi. Entahlah. Saya tidak tahu maksudnya. Mungkin tidak tahulah saya, Bi. Hai, kau rupanya sahabat dari saudaraku, pangeran miskin itu. Anak iblis. Ayo, kita lanjutkan pertarungan kita. Apakah tidak salah kau mau melawanku? Aku belum kalah. Sabar, Bi. Apa yang telah terjadi? Bibi telah bertarung dengan Jerang Sawah. Iya, tapi Paman Setak Keling melerai kami. Bukankah itu baik? Berarti muka dan tubuhmu tidak kubuat rusak dan matang biru. Setan. Tunggu, Bi. Biar saya yang menghadapi orang yang telah menghina Bibi. Tidak, Raden. Berikan kesempatan ini pada Bibi. Bibi sanggup untuk membuatnya merangkap di tanah ini. Purbaya. Bibimu yang cilik ini terlalu besar sesumbarnya. Ayo, kalian majulah berdua. Aku akan menghadapi kalian sekaligus. Hup! Biarkan saya menghadapinya sendiri, Raden. Hup! Hiya! 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 Bibi, bagaimana keadaan Bibi? Hendak Bibi sedikit rasa nyeri, Raden. Tapi tidak apa. Bibi masih sanggup untuk melanjutkan pertandingan ini. Sudah, Bi. Bibi duduklah saja di sini. Biarkan saya menghadapinya. Tahanlah sebentar, Bi. Hati-hati, Raden. Bibi tidak usah mengkhawatirkan diriku. Maaf, Jerang Sawah. Aku harus membalaskan 2 kali penghinaanmu pada bibiku.
serta bunganya pun akan kutagih saat ini. Hiya, 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 hup, hiya, hiya, hup, 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 hiya, hiya. Kau hebat sekali, Jerang Sawah. Tapi coba kau rasakanlah ini, ilmu kelelawar sakti dari gurumu sendiri. Raden Purbaya, tubuhnya terangkat ke atas tanpa menjejakkan kakinya lagi. Oh, terbangkah Raden Purbaya. Oh, kelelawar sakti, guru teraplikasi. Anak baru ini, ayo buktikan kehebatan kelelawar sakti yang sudah kau pelajari. Baiklah, kau rasakanlah seranganku ini. Nah, Jerang Sawah, sekarang kau terimalah pembalasan penghinaanmu yang pertama pada bibiku. Cukup, Raden. Biarkan bunganya aku yang memberikan. Rasakanlah tendanganku ini, bocah jahat. Sudahlah, Bi. Kukira cukup ajaran yang diberikan pada Jerang Sawah. Iya, Raden. Terima kasih atas bantuan Raden. Tidak apa, Bi. Sawah, tinggalkanlah tempat ini. Cepat, sebelum bibiku kembali dendamnya padamu. Ayo, cepat tinggalkan tempat ini. Awas kau Purbaya. Aku akan melaporkan semua ini kepada guruku. Raden harus segera tinggalkan tempat ini. Jika tidak, Raden tentu akan mendapat susah dari guru Raden Jerangkong Hidup. Biarlah, Bi. Aku sedikit pun tidak takut padanya. Tapi Raden... Aduh. Ada apa, Bi? Perut saya rasanya sakit. Melilit. Rasanya seluruh isi perut saya ingin rontok, Raden. Oh, celaka. Apakah pukulan anak tadi mengenai perut Bibi? Bibi rasa tidak, Raden. Aduh. Tolonglah Bibi, Raden. Saya tidak tahu harus berbuat apa, Bi. Marilah, Bibi tunggu saja di kamar saya. Saya akan menemui Jerangkong Hidup ataupun Eyang Resi. Mari bangun, Bi. Raden Purbaya kemudian mengantar Cempaka ke kamarnya yang tidak terlalu jauh letaknya. Dan kemudian dengan bergegas, putra dari Prabu Ajikonda ini menuju ke pertemuan pendekar. Oh, apa yang terjadi dengan para tamu? Dan pertempuran terjadi di atas panggung itu. Aneh sekali. Kenapa semua tamu berguling-guling di tanah? Mereka tampak kesakitan sekali. Juga yang Resi serta paman-paman dari Gua Larang. Mundurlah kau, Winda. Biar aku yang menghadapi kedua orang yang memang mencari mati. Setan, iblis curang. Tidak kusangka kau seorang tokoh angkatan tua yang memiliki kepandaian tinggi melakukan hal yang amat memalukan seperti ini. Meracun para tokoh yang menjadi tamumu sendiri. Dengarlah, aku sudah tidak mempunyai semangat untuk bertempur dengan sekian banyak orang ini. Dengan mengundang mereka dan memberinya minum racun ulat batu, aku tidak akan bersusah payah lagi dan mengeluarkan banyak keringat. Licik! Rencanaku harus segera terlaksana. Seluruh tanah Pasundan dan Jawa segera akan berada di bawah kekuasaanku.
dan seluruh kerajaan besar di tanah Pasundan ini akan bekerja sama denganku. Dan sekarang kau akan mati lebih dahulu dari mereka. Oh, licik kau Jerangkong Hidup. Ternyata para tamu itu telah diracun dengan anggur kehormatan yang telah kuberikan. Oh, aku telah mencelakakan Eyang Resi dan paman-paman guru dari Gua Larang. Aku akan berusaha menolongnya. Mungkin di kamar Jerangkong tersedia obatnya. Coba kulihat di sana. Hei, siapa itu yang sedang bertempur di sana? Paman Bambu Auk. Dia sedang dikepung oleh murid-murid dari Jerangkong Hidup. Aku harus segera mencari obat untuk Eyang Resi, Cempaka, dan mereka semua yang keracunan. Sementara Raden Purbaya mencari obat untuk para tamu yang keracunan, marilah kita ikuti Dampu Awuk dan Neng yang dilihat oleh Purbaya. Dampu Awuk dan Neng masuk ke dalam pertemuan Bukit Tengkorak pada saat keramaian sedang berlangsung, dan Neng yang memaksanya untuk menyelidiki di mana anaknya berada. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Sampai akhirnya keduanya dipergoki oleh para murid Jerangkong Hidup. Lebih baik menyerahlah Kisanak dan katakan apa maksudmu masuk ke tempat yang terlarang ini. Kami tersasar ketika sedang mencari angin di luar pertemuan itu. Maaf, kami tidak mengundang para tamu untuk mencari angin di Bukit Tengkorak. Akan tetapi, untuk menghadiri pertemuan pendekar di depan sana. Baiklah, jika demikian saya kembali saja ke depan. Tapi Kakang, bagaimana dengan anak saya? Tolonglah cari segera, Kakang. Pasti anak saya disembunyikan di sini. Jadi kalian ini sengaja datang untuk menyelidiki tempat kami dan membuat kekacauan di sini. Baiklah. Aku berterus terang di sana. Aku datang untuk mencari anak dari wanita ini. Apa urusannya dengan kami? Kalian jangan berpura-pura. Seorang perempuan yang hampir sebaya denganku dan seorang anak kecil datang mencuri bayiku dan membunuh suamiku. Berterus teranglah di sana. Berikanlah kembali bayi wanita ini. Kepung kedua orang ini. Tangkap hidup-hidup. Biarkan nanti yang mulia yang akan memutuskannya. Ayo! Itu dia kamar Jerangkong Hidup. Tapi ada yang menjaganya. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak boleh membuang waktu lagi. Aku akan merebutkannya. Oh, Raden. Ada apakah Raden datang kembali? Apakah pertemuan di depan sudah selesai, Den? Belum. Aku tidak masuk melihat Raden Karmapala. Oh, maaf, Raden. Tidak seorang pun yang diizinkan memasuki kamar yang mulia, Den. Apakah aku juga tidak kau izinkan? Aku adalah murid khusus dari gurumu Jerangkong Hidup. Berikan aku jalan. Tidak, Raden. Kami khawatir Raden akan membuat susah Raden Karmapala yang berada di dalam. Sudahlah, Raden. Sudahi saja dendam Raden pada Raden Karmapala. Setan, aku tidak ingin mengganggu anak itu. Tapi, aku ingin mencari sesuatu di dalam. Minggir! Raden, tak dapat menustai kami yang sudah tua ini. Kembalilah ke depan sana, Raden. Kalian memang keterlaluan sekali dan mengganggu keperluanku. Nah, tunggulah di tempat ini. Aku hanya memerlukan sejenis obat Jerangkong Hidup gurumu. Di mana guru meletakkan tempat obat-obatannya? Coba, kulihat di ruang lainnya.
Oh, iya. Inilah ruang obat-obatannya. Coba, kulihat obat yang manakah yang harus kuambil. Banyak sekali obat-obatan ini. Tapi, pada setiap tempat obat ini ada nama-namanya. Oh, rupanya kau berada di tempat ini, Raden. Mengapa kau berbaring saja di tempat itu? Kulihat tubuhmu cukup sehat. Tidak kurang suatu apapun. Oh, kau tidak dapat bergerak, Raden. Tidak dapat mengeluarkan suara. Kenapa Jerangkong Hidup memperlakukanmu seperti ini? Percuma aku bicara denganmu, Raden. Aku harus mencari obat penawar racun itu. Hei, tulisan ini. Ini dia, penawar racun ulat batu. Aku harus segera menyembuhkan Cempaka. Oh ya, selamat tinggal, Raden. Istirahatlah kau terus di sini. Aku harus segera mengobati Cempaka dan juga para tamu itu, sebelum para penjaga itu sadar dan mengejarku dengan kawan-kawannya. Hei, Raden, tunggu sebentar. Oh, Bibi Intan, ada apakah? Tunggu dulu. Ada apakah? Kau berlari tergesa dan keluar dari kamar guru? Maaf, Bibi Intan, saya mempunyai persoalan yang cukup penting. Minggirlah, berilah saya jalan. Tidak. Aku tidak akan memberimu jalan sebelum kau tunjukkan apa yang berada di tanganmu itu. Aku tidak boleh. Aku tidak boleh banyak membuang waktu. Ayo, perlihatkan padaku apa yang berada dalam genggamanmu. Maafkan aku, Bi. Maafkan aku, Bi. Aku pergi. Tunggu. Kau tidak akan kulepaskan, pencuri. Pastilah kau telah mengambil sesuatu dari tempat guru. Ayo, minggir, Bi. Raden Purbaya tidak lagi dapat menahan kecemasan akan nasib dari Cempaka dan para tamu yang keracunan di sekitar panggung persaudaraan. Karena itu, ia segera menyerang Intan Pandini tanpa ragu-ragu lagi. Maafkan saya, Bi. Saya harus menyelamatkan segera Bibi Cempaka. Sementara itu, di seputar panggung persaudaraan, kedua saudara dari kelompok Bulan Merah telah terdesak hebat oleh serangan-serangan yang membadai dari Jerangkong Hidup. Ayo, mana murid besarmu tadi? Mana? Kenapa kau diam saja? Ayo, melangkahlah kemari. Aku akan mengampuni nyawamu. Ayo, kau diam saja di situ. Mau mencari mati? Baiklah, rasakanlah ini. Tunggu! Iblis Jerangkong curang. Di mana yang guruku? Ayo katakan. Wulan, aku di sini, Wulan. Eyang. Bagaimana keadaan Eyang? Pergilah. Tinggalkan tempat berbahaya ini, nak. Selamatkanlah dirimu. Tidak, saya tidak akan tinggalkan tempat ini. Saya akan membunuh Jerangkong iblis itu dan juga Purbaya. Bocah yang telah mewarisi watak iblis gurunya. Mungkin anak itu tidak mengerti persoalan ini, Wulan. Bagaimana dia tidak mengerti, Eyang? Bagaimana keadaanmu, Kakang Saka? Kakang Seta? Sudahlah. Jangan ganggu dia, Wulan. Jika dia meninggalkan semadinya, rasa sakit akan segera menyerangnya kembali. Biarkan dia, Wulan. Sudahlah. Tinggalkan tempat ini. Cepat. Selamatkanlah dirimu. Tidak. Saya akan membalaskan semua ini. Jerangkong itu harus memberikan obat pemunah itu pada Eyang Kuru dan pada semua tamu ini. Jerangkong Hidup, berikan obat pemunah racun itu. Atau aku akan mengadu nyawa denganmu. Anak kecil sepertimu mau mengadu nyawa denganku. Bocah, tahukah kau bahwa gurumu sendiri tidak akan berani bersikap seperti ini di hadapanku?
jika tidak dibantu oleh Ki Pungkur dan beberapa orang sahabatnya yang lain. Jangan mengoceh tidak karuan. Aku akan segera mengadu nyawa denganmu. Hup! Guru! Intan Pandini. Tidak salahkah pandanganku ini? Apa yang terjadi denganmu, Intan? Purbaya telah membuatku seperti ini. Anak itu telah memasuki kamar guru. Intan! Tahan dirimu, anak bodoh. Kendalikanlah dirimu. Intan! Kendalikan dirimu. Murid-muridku! Kepung gadis liar ini! Tangkap dia hidup-hidup! Aku akan melihat ke belakang! Aku harus melihat ke belakang. Apa yang terjadi di sana? Woi! Ayo! Serbu wanita itu! Ayo! Serbu wanita! Aku harus segera menemukan anak cerdik itu. Bocah itu dapat menggagalkan rencanaku. Itu dia. Kedua penjaga kamarku terkapar pingsan. Aku harus segera melihat ke dalam. Karena pala masih ada di tempatnya. Penawar racun ulat batu. Anak setan! Tidak salah dugaanku. Dia telah mencuri penawar racun ulat batuku. Anak itu pasti berada di sekitar sini. Aku harus menemukannya. Salam. Suara siapakah itu? Salam. Jangan. Apakah kau sudah tidak mengenali lagi suaraku, Jerangkong? Apakah kau sudah lupa dengan diriku? Tidak, Tuan Pendeta. Tidak. Saya tidak melupakan Tuan Pendeta. Aku maksud berbicara tentang mengundurkan diri dan cuci tangan tadi. Apakah kau ingin memperdaya aku, Jerangkong? Tidak, Tuan Pendeta. Saya... Nah, dengarlah, Jerangkong. Jika kau memang tidak mau ikut denganku untuk mengasingkan diri, kau sendiri harus melakukannya dengan jujur. Ajak beberapa orang muridmu yang benar-benar ingin menemanimu, dan aku tidak akan mengganggumu lagi. Baik Tuan Pendeta. Lalu bagaimana dengan para tamu yang berada di depan itu? Saya akan segera menyembuhkannya, Tuan Pendeta. Bagus, Jerangkong. Kau masih memiliki sinar terang dalam dadamu. Nah, cepatlah tolong mereka. Ternyata pernyataanku tadi tidak langsung dan segera membuatnya pergi dari tempatku. Dia masih saja mengintai hingga racun-racun itu mulai bekerja. Aku harus segera mencari bocah kecil pencuri obat penawarku itu. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio channel Memori 80. Tunggu, Bibi. Apa salahku? Kau harus menerima ganjaranmu, bocah iblis.
Luar biasa kedua murid-muridku itu. Purbaya telah mendapat kemajuan yang amat pesat berkat didikan dari Guru Mamangkuraya dan Jerangkong Hidup. Sedangkan Henti hanya sekali. Dari mana anak itu mendapatkan kecepatan gerak yang luar biasa itu? Kincir itu yang dimainkannya begitu. Tentu kakangnya Seta tidak kalahan menghadapi serangan gila dari luar. Yanti, kenapa kau bersikap seperti ini padaku? Bocah iblis, licik, curang. Ayo, katakan, siapa yang membuat semua tamu ini terkapar sekarat di sini? Kau memang pantas kubunuh, bocah. Agar kelak dunia kependekaran Pasundan ini kehilangan seorang calon durjana besar. Hiya! Hiya! Baiklah. Jika Bibi Wulan menganggap aku seperti itu, lakukanlah. Bunuh aku. Apakah kau minta dikasihani dengan sikap kesatria seperti itu? Oh, salah, bocah. Aku akan membunuhmu saat ini juga. Hiya! Aku! Hiya! Hiya! Kau semakin hebat saja, bocah manis. Lepaskan anak iblis itu, Jerangkong. Aku harus membunuhnya. Menyesal aku menyelamatkannya dahulu. Bagaimana mungkin aku akan menyerahkan muridku ini padamu? Dia adalah salah satu muridku yang sangat kusayangi. Muridku yang amat patuh. Jerangkong. Ayo, kembalikan milikku itu Purbaya. Jangan, Jerangkong. Obat ini harus kuberikan pada Bibi Wulan. Kau masih saja menganggap mereka itu adalah golonganmu, bocah. Ingatlah Purbaya. Mereka semua itu sudah tidak lagi menganggapmu sebagai golongannya setelah kau membunuh Mamangkuraya dan meracun para tamu ini. Tapi aku tidak tahu. Apa lagi yang kau ingin perbuat dengan obat ini? Jerangkong, berikan obat itu padaku. Ingat Purbaya, kau bukan lagi muridnya, tapi muridku. Kau tidak akan pernah selamanya diakui kembali sebagai murid dari Gua Larang. Perbuatan membunuh bagi mereka adalah perbuatan tabu. Tapi... Sudah, ayo kita tinggalkan tempat ini. Tunggu, kalian tidak bisa meninggalkan tempat ini sebelum meninggalkan obat itu. Baiklah, demi muridku ini, aku memberikan obat penawar racun ini pada kalian. Terimalah ini. Ayo, kita pergi dari sini Purbaya. Bagaimana aku dapat mengobati tamu sebanyak ini dengan obat penawar yang terbatas ini, Eyang? Rendamlah obat itu dalam satu gayung besar air dan minumkanlah pada setiap penderita secukupnya. Baik, Eyang. Kemudian, gadis murid dari padepokan Gua Larang itu berkelebat mencari air untuk kebutuhan para penderita. Dan beberapa saat kemudian, ia telah muncul kembali membawa perlengkapan tersebut. Cepat, campurkan obat itu ke dalam air, Wulan. Dan minumkanlah. Baik, Eyang. Cepat lakukan semadi. Usahakan untuk mendesak racun itu keluar. Baik, Eyang. Cepat siapkan kembali tenaga kalian sebelum iblis itu berubah kembali pikirannya. Saka, kau dan kakakmu Seta, coba periksa keadaan di seputar ini. Tapi Eyang, jangan khawatir. Aku akan menjaga Intan Pandini. Ayo, cepatlah. Baik, Eyang. Mari Kakang Seta. Kita ke arah sana, Kakang. Kakang Seta, lihat rombongan di sana itu. Agaknya itulah pasukan yang dimaksudkan oleh mata-mata dari perguruan pengemis tongkat merah. Rombongan anak-anak, rombongan wanita, dan rombongan laki-laki dewasa. Ayo, kita beritahu kedatangan mereka, agar yang guru dan para tamu bersiap-siap. Mari. Setan benar, iblis Jerangkong itu. Entah apa maksudnya memberikan kita obat penawar racun.
Tapi dia mengerahkan murid-muridnya mengepung kita. Ayo, Wanayasa, agaknya kita semua memang harus mempertaruhkan nyawa kita di sini. Sejak kedatanganku kemari, aku sudah mempersiapkan itu semua. Akan tetapi sayang sekali, Cempaka muridku entah berada di mana. Seta, ini tugasmu. Carilah adikmu Cempaka. Biar kami semua yang menghadapi barisan yang datang itu. Baik, Guru. Saya segera berangkat. Ya, kita harus Bersiaplah kalian semua. Sariti, Saka, bersiap. Biarkanlah saya juga akan melihat. Saya akan menjaga Intan. Ya, baiklah. Kau dapat mencoba menyadarkannya. Itu dia mereka. Kau bersama dengan kelompokmu menjaga di sebelah kanan jerang sawah. Dan kau jerang Mimi di sebelah kiri. Bersiaplah kalian semua untuk mati. Lubang untuk kubur kalian memang telah kami siapkan sebelumnya. Ayo, kawan-kawan, bunuh semua tamu-tamu itu. Tunggu. Tunggu sebentar. Ada yang ingin kutanyakan kepada kalian. Kami sudah hampir tidak mempunyai waktu lagi. Cepat katakan, apa yang ingin kalian tanyakan? Di mana berada guru kalian? Lalu, apakah yang menyuruh kalian untuk membunuh kami ini adalah benar Jerangkong hidup? Kami tidak tahu di mana beliau berada. Yang jelas, Yang Mulia Jerangkong hidup telah memerintahkan kami untuk membunuh kalian. Aneh. Lalu apakah maksudnya memberikan obat pemunah racun pada kami? Untuk memberikan kegembiraan kepada kami. Kami akan merasakan nikmatnya membunuh kalian yang dapat mengadakan perlawanan. Iblis kalian semua! Kami akan jadikan kau penunggu Bukit Tengkorak ini selama-lamanya. Ayo, bunuh mereka! Ayo! Hei, itu lihat! Intan Pandini di tangan anak muda itu. Selamatkan Intan Pandini dan bunuh pemuda itu. Jangan ada seorang pun yang berani untuk tubuh Intan kekasihku. Rampas Intan dari tangannya dan bunuh pemuda sombong itu. Sementara pertempuran di Bukit Tengkorak berlangsung dengan seru. Tanpa diketahui oleh seorang pun, bayangan seseorang berkelebat menyelinap di antara gerumbul pohon dekat arena pertempuran itu. Anting Mulan! Siapakah kau? Kau Nenek Jampi? Mendekatlah kemari. Ini, kau pakailah, sebarlah bubuk ini untuk menyadarkan mereka. Menyadarkan mereka? Iya, kasihan sekali. Mereka tidak bersalah. Mereka semua telah dihilangkan kesadarannya oleh Jerangkong hidup dengan bubuk Lolo Sukma. Bubuk yang berada di tanganmu itu akan dapat membuat kesadarannya timbul kembali. Jika demikian, kasihan sekali mereka. Hei! Mundurlah kalian semua para tamu! Eyang Guru, mundurlah! Hentikan pertempuran ini! Apa maksudmu, Mulan? Iya, apa maksudmu menghentikan pertempuran ini? Menepilah, Eyang! Dan juga kalian semua! Ayo, menepilah! Perempuan gila! Aku yang justru tidak akan menghentikan pertempuran ini. Aku mohon, kalian semua mundurlah! Ya, aku mohon, kalian semua para tamu minggirlah. Mereka semua terkena bubuk Lolo Sukma. Dewi Jampi! Ayo, minggir. Ayo kawan-kawan, jangan berikan mereka untuk menyusun rencananya. Sikat mereka! Melihat pasukan dari Tengkorak hidup kembali menyerang para tamu, Anting Wulan segera melompat berkelebat dengan kelincahannya yang bagaikan burung walet.
Gadis yang baru saja mendapatkan tambahan tenaga murni hasil semedi dari ilmu Banyu Cakrabuana melompat ke sana dan pindah kemari sambil menebarkan bubuk yang diberikan oleh Dewi Jampi. Luar biasa sekali perkembangan ilmu dari murid perempuan itu, Wanayasa. Iya, aku pun tidak mengerti. Agaknya anak itu menemukan sebuah pengalaman aneh. Lihat itu. Agaknya bubuk yang diberikan oleh Dewi Jampi adalah penawar dari bubuk peluang. Iya, betul. Mereka semua kini sudah tidak lagi berbahaya. Kepandaian yang diterima dalam keadaan tak sadarkan diri dari Jerangkong Hidup seketika lenyap bersamaan dengan timbul kesadarannya. Bukankah saya sedang berhadapan dengan Dewi Jampi yang terkenal mampu merebut kembali nyawa seseorang yang telah dibawa oleh Dewa Pencabut Nyawa? Kalian ini memang keterlaluan sekali untuk datang kemari saja. Aku harus bersembunyi dan menghindap-hindap seperti tikus yang takut bertemu dengan kucing. Oh iya, di manakah Jerangkong Hidup? Entahlah, agaknya dia telah meninggalkan tempat ini bersama dengan beberapa orang muridnya. Oh iya, aduh, celaka, Raden Karmapala. Ayolah Anting Bulan, cari Raden Karmapala di dalam. Kita dapat menyadarkan mereka dan menanyakan padanya tentang Raden Karmapala. Percuma, Bulan. Kau carilah saja di dalam. Mereka ini sudah tidak dapat lagi mengingat apapun juga, termasuk kepandaian yang dipelajari dari Jerangkong Hidup. Nah, ayo kau carilah Raden Karmapala. Baik, Eyang. Oh, kau juga pergilah sana, cari Raden Karmapala, Saka. Baiklah, Eyang. Tapi tentu Dewi Jampi dapat menemukan Intan yang telah hilang kesadarannya, Eyang. Tentu saja, aku dapat menyembuhkannya, anak muda. Tentu kaulah yang bernama Saka Palwaguna. Intan sering menceritakan perihalmu padaku. Intan bercerita pada nenek? Iya, tapi kau pergilah, laksanakanlah perintah eyangmu itu. Nanti kita akan bercerita banyak. Iya, saya pergi, Eyang. Di mana anak itu disembunyikan oleh Raden Purbaya benar-benar telah berubah Purbaya. Kini sikapnya benar-benar sukar untuk diterka. Sikapnya yang manis ternyata penuh dengan kepura-puraan. Dan sampai hati untuk meracuni aku, Yang Guru, dan sekian banyak tokoh-tokoh tanah Pasundan ini. Ingin rasanya aku berteriak memanggil Cempaka. Tapi hal tersebut dapat membuat keadaan menjadi semakin runyam. Iya, jika saja Jerangkong berada di sekitar sini, keadaan kembali menjadi gawat bagi pendekar-pendekar tanah Pasundan. Itu ada sebuah gua yang sangat besar dan dilengkapi dengan pintu kayu. Akan kucoba masuk ke dalam sana. Gua ini benar-benar aku akan menyusuri terus hingga ke ujung gua ini. Sebuah pintu lagi di sana. Akan kulihat ke dalam. Dewata, apa yang harus kulakukan dengan mereka? Aku akan memberitahukan penemuan ini kepada Yang Guru. Mari cepat, Eyang. Hati-hatilah, Seta. Tempat ini aku kira sangatlah berbahaya. Dewata Agung, rencana busuk apa yang sedang direncanakan oleh iblis Jerangkong itu dengan bayi-bayi sebanyak ini? Iblis itu hendak membuat pasukan khusus. Dia memaksa agar aku membuatkan ramuan pemantik raga. Ramuan pemantik raga, katamu? Ya, dia ingin memelihara bayi ini
dan memberikan pendidikan ilmu-ilmu silatnya. Akan tetapi, dia tidak menghendaki pertumbuhan raga bayi-bayi ini. Setan Nalas. Jadi iblis neraka itu hendak membuat pasukan tentaranya yang terdiri dari bayi-bayi yang sakti. Begitu? Benar, Dipungkur, benar. Itulah rencana gilanya. Lalu apakah kau sudah memberikan ramuan itu padanya? Dan bayi ini sudah diberikan ramuan pemantik raga itu? Mana mungkin aku mengabulkan permintaan gila itu, Dipungkur. Aku bukanlah manusia gila seperti dirinya. Kau lihatlah keadaan diriku. Aku tidak berambisi sedikit pun untuk mempertahankan keadaan tubuhku dengan ilmu-ilmu yang kumiliki. Syukurlah jika demikian. Apakah kau bisa menutup mulut bayi-bayi ini, Jambi? Pusing kepalaku mendengar tangisan mereka. Apa susahnya menutup mulut bayi-bayi itu? Bukankah di sampingnya itu ada botol? Nah, tutuplah mulut bayi-bayi itu dengan botol-botol yang sudah terisi dengan susu. Ayo, bantu aku. Bagaimana caranya kita mengantarkan kembali bayi ini pada orang tuanya? Urusan itu biarlah nanti diselesaikan oleh Sariti muridku ini. Dia akan dapat menyelesaikannya dengan baik. Dan aku pasti yakin bayi-bayi ini diculik dan dirampas dari orang tuanya yang tinggal tak jauh dari Bukit Tengkorak ini. Bagus jika demikian. Agaknya urusan kita di Bukit Tengkorak ini telah selesai. Setelah aku menemukan kembali cucuku Cempaka. Mudah-mudahan saja Wulan dapat menemukannya. Atau Saka. Tapi bagaimana dengan Adi Dampu Awu? Kita tidak tahu dengan pasti. Apakah dia memang datang ke Bukit Tengkorak ini? Adi Dampu Awu pasti datang kemari, Eyang. Atau mungkin ia mendapat halangan di jalan. Saya rasa demikian, Eyang Guru. Jika tidak, mana mungkin ia tidak kelihatan di sekitar Bukit Tengkorak sejak kemarin. Iya. Jika demikian, aku keluar dari sini, Pungkur. Kuserahkan bayi-bayi ini semua kepadamu. Aku akan segera mencari Cempaka dan juga Awu anakku. Ada orang di dalam sana, Pungkur. Di ruang sana. Saya akan mencoba mempelajari keadaan di dalam sana, Eyang. Dengan 4 arah pembeda gerak, Eyang. Eyang. Adi Dampu Awu di dalam sana. Resi Wanayasa tersirat darahnya ketika mendengar keterangan dari Raden Setakeling. Dampu Awu, anak angkatnya berada dalam gua Bukit Tengkorak. Apa yang terjadi dengannya? Pertanyaan itu berkecamuk di dalam hatinya. Raden Setakeling menemukan kamar penyimpanan bayi. Dan sebelum mereka semua meninggalkan ruangan tersebut, dengan aji 4 arah pembeda gerak, Raden Setakeling mengetahui adanya Dampu Awuk di ruang lainnya. Ada orang di ruang sana, Pungkur. Di dalam sana itu. Saya akan mencoba mempelajari keadaan di dalam sana dengan aji 4 arah pembeda gerak. Eyang, Adi Dampu Awuk ada di dalam sana. Dampu Awuk? Apa kau tidak salah mendengar? Tidak, Eyang. Adi Dampu Awuk ada di dalam sana bersama dengan seorang wanita yang sedang menangis. Ayo Setakeling, kita lihat adikmu itu.
Lorong ini bercabang, Seta. Di mana arah yang kau dengar itu? Hah? Ambil arah yang kanan, Eyang. Anak itu ada di dalam ruang ini, Seta. Iya. Kau bukalah pintunya. Baik, Eyang. Oh, Kakang Seta Keling. Adi Awuk. Ayo, keluarlah. Baiklah, Kakang. Ayo, Gilang. Kakang, di manakah Eyang Guru? Dan bagaimanakah Kakang bisa sampai ke tempat ini? Eyang Guru menunggumu di pintu ruang ini. Ayolah. Mari, Gilang. Oh, Eyang, maafkan saya, Eyang. Sudahlah, berdirilah, Awuk. Kemana saja kau selama ini? Dan siapakah wanita itu? Dia adalah Gilang. Saya bersama-sama masuk ke Bukit Tengkorak ini pada saat keramaian tadi sedang berlangsung. Saya menyelinap dan masuk ke dalam kawasan sini untuk membantu wanita ini mencari anaknya yang telah diculik oleh Jerangkong Hidup. Bayikah anaknya? Iya, benar. Ika anak saya baru berumur 5 bulan. Apakah Tuan mengetahuinya? Coba kau lihatlah ke dalam ruang besar sana. Ika anakku. Ika anakku. Gilang! Ika! Gilang! Hati-hati! Mari kita lihat mereka di luar, Seta. Anakku Ika, kau anakku. Ika anakku. Apa saja yang telah kau alami selama ini, Ika? Tubuhmu tidak mudar lagi seperti dulu. Kau sedikit lebih kurus, sayang. Ika. Kakang, bagaimana Kakang bisa sampai kemari? Di mana Jerangkong Hidup? Entahlah. Kami semua hampir tidak dapat mengerti dengan perubahan suasana di sini. Jerangkong Hidup kini pergi entah kemana. Membawa Raden Purbaya dan mungkin juga Raden Karmapala. Bahkan kini kami menduga Cempaka pun dibawa serta olehnya. Ayolah, kita tinggalkan tempat ini. Lihatlah bayi-bayi itu. Sudah mulai dibawa oleh anggota perguruan Tongkat Merah. Ayo, Awuk. Iya. Siapa namamu tadi? Gilang nama saya, Tuan. Oh iya. Ayolah, kita keluar dari tempat ini, Gilang. Sementara itu di halaman depan Bukit Tengkorak, Dewi Jampi sedang berusaha mengembalikan kesadaran Intan Pandini. Ayo, bangunlah Cahayu. Bangunlah, nak. Sandiwara Radio di channel Memori 80. Di manakah saya? Intan, apakah kau sudah tidak mengenal aku lagi? Nenek, apa yang telah terjadi dengan diri saya? Mengapa saya berada di sini? Mereka jahat sekali, Nek. Iya. Mereka memang jahat. Tapi janganlah khawatir. Mereka sekarang sudah tidak ada lagi. Mereka semua sudah pergi dari tempat ini. Sudahlah Cahayu. Aku mempunyai sesuatu hadiah untukmu, nak. Bangunlah. Jangan menangis di pundakku seperti ini. Lihatlah, itu di belakangmu. Ayo, lihatlah siapa dia. Intan.
Berkesiap mendengar suara laki-laki yang sering muncul dalam mimpinya. Suara laki-laki yang selalu dirindukannya siang dan malam. Intan Pandini masih saja belum berani memalingkan wajahnya. Ya, gadis itu khawatir seandainya saja pendengarannya mendustainya. Seluruh tubuhnya gemetar penuh harap dan rindu. Cak Ayu, kenapa kau masih saja tidak mau menengok ke belakangmu? Bagaimana jika sampai orang itu pergi karena kecewa kau tidak mau menyambutnya? Kau, pasti Kakang Sat. Dengan menguatkan hatinya, Intan Pandini memalingkan wajah dan ternyata pendengarannya tidak mendustai. Kakang Sat, Kakang Sat, Kakang Sat. Sudahlah, jangan menangis. Oh, Dewa, terima kasih. Kau sudah menghidupkan kembali Intan kekasihku. Kau telah mempertemukan kembali aku dengannya. Kakang, dadaku terasa nyeri sekali. Nenek, apa yang terjadi dengan Dari wajahnya, memang terlihat bahwa cucuku Intan terluka dalam cukup parah. Oh iya. Ini pasti perbuatan Raden Purbaya, bocah iblis. Bukankah kau telah dilukai olehnya? Dilukai oleh siapa, Kak? Aku tidak mengerti. Tiba-tiba saja aku merasa sakit, Kakak. Dia tidak dapat lagi mengingat apapun yang terjadi, Sak. Biarlah, aku akan mencoba mengobatinya. Dadaku ini sakit sekali. Intan. Dia pingsan, Nek. Tolonglah cepat Intan, Nek. Iya. Kau tenang sajalah, anak muda. Intan Pandi sudah tidak bedanya dengan cucuku sendiri. Aku pasti akan berbuat semampuku untuk menyembuhkannya. Tenanglah. Awas kau Purba. Jika sampai terjadi sesuatu dengan Intan Pandin, aku akan membuatmu susah. Aku tidak peduli siapapun adanya, sekalipun kau seorang bocah kecil. Sudahlah, anak muda. Kau jangan hanya mengoceh saja di situ. Carikan air untukku, sedikit saja. Baik. Sekarang, marilah kita ikuti kembali perjalanan Anting Wulan yang sedang mencari Raden Karmapala di sekitar Bukit Tengkorak. Bukankah itu Cempaka? Iya, aku masih mengingat wajahnya. Dia adalah Cempaka, inang pengasuh dari Raden Purbaya. Aku harus segera menolong anak itu. Hei, tunggu pendeta Gundul. Hup! Ternyata kau pendeta palsu Girinda sana. Bibi Wulan, tolonglah Bibi. Orang jahat ini akan membawa saya pergi. Tolonglah Bibi. Lepaskan anak itu Girinda sana. Kau datang hanya sendiri, bocah. Kenapa kau begitu sombong, ha? Apakah kau memang ingin mencari mati, ha? Aku tidak peduli. Aku minta agar kau lepaskan anak itu. Apakah benar kau tidak ingin ikut denganku, bocah? Hah? Bukankah kau katakan tadi kau ingin bertemu dengan junjunganmu Raden Purbaya? Kau bohong. Kau pasti mendustaiku. Raden Purbaya sedang pergi keluar menemui Yang Guru. Radenmu itu kini sudah berada di tangan guruku, Jerangkong Hidup. Hah? Jika kau mau bertemu dengannya, kau harus ikut denganku. Pendeta licik. Di mana kalian sembunyikan Raden Karmapala? Raden Karmapala tadi kulihat ada di pundak sebelah kiri Jerangkong Hidup. Dan Raden Purbaya ada di pundak sebelah kanannya. Dan kini mereka sudah pergi entah kemana. Setan! Katakan cepat, atau pedangku ini akan memenggal kepalamu.
Saat ini aku sedang tidak berselera melayanimu, bocah. Selamat tinggal. Hei, jangan lari kau. Hup. Berhenti dulu. Mau kemana kau? Mau kemana? Hah? Apa yang terjadi dengan dirimu, bocah? Kepandaianmu meningkat demikian pesatnya. Sudahlah, jangan banyak bicara. Lepaskan anak itu dan katakan, di mana kalian sembunyikan Raden Karmapala? Jangan kau kira dengan kepandaianmu yang sekarang ini, kau akan dapat bertingkah di hadapanku, ha? Kau salah besar. Kau duduklah di sana, anak manis. Aku akan memberi pelajaran pada bibimu yang galak ini. Kelincahan dan tenagamu meningkat pesat, anak manis. Tapi kau lihatlah kemampuanku ini. Kenapa kau melompat mundur, bocah? Apakah kau akan menyerah dan berlutut minta ampun padaku, ha? Aku tidak akan menyerah padamu, pendeta jahat. Aku akan mengadu nyawa denganmu. Hup. Kincir metu, masih saja kau banggakan di hadapanku, ha? Lihat! Bibi! Sebetulnya, aku pantang membunuh seorang wanita cantik manis seperti diri. Akan tetapi, keganasanmu pasti akan menyusahkan diriku. Jadi jalan satu-satunya yang terbaik adalah mengirimmu ke neraka saat ini juga. Kau keterlaluan sekali, pendeta. Kau masih saja tidak mengindahkan peringatanku. Kau orang tua. Kau benar-benar sangat keterlaluan, Kirinda. Buka jubah pendetamu itu dan pergi dari sini. Kau... Ayo, buka jubah pendetamu itu dan buang ke parit kecil di sampingmu itu. Agar jangan dosa-dosa yang melekat pada jubah itu dapat larut di dalam air parit itu. Baik. Lemparkan ke parit itu dan pergi dari sini. Bagus. Dan sekarang kau boleh tinggalkan tempat ini. Kau keterlaluan sekali, orang... Kenapa Eyang tidak membunuh saja orang jahat itu? Sudah kukatakan, aku bukanlah sang pemusnah. Masih ada kekuasaan lain yang akan melakukan. Suatu saat, ia akan menerima ganjarannya. Sebagaimana yang memang sudah semestinya terjadi. Kau ini lucu sekali, kakek tua. Jika kau memang adalah seorang kakek tua yang bijaksana, seorang manusia yang baik, kenapa kau tidak menangkap pendeta jahat tadi dan menghukumnya? Dan kenapa tidak kau mencari jerangkong hidup dan kemudian melenyapkan bibit pembawa celaka itu? Siapakah kau, bocah kecil? Dia adalah inang pengasuh Raden Purbaya dari kerajaan Karangsedana, Eyang. Karangsedana. Iya, Karangsedana yang pada masa Prabu Ajiku. Baiklah, bocah kecil. Kaulah kelak yang akan menghalangi kejahatan jerangkong dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Kebijaksanaanku tidak dapat diartikan untuk membunuh manusia sekalipun dia adalah seorang jahat. Mau kau ikut bersamaku? Aku sudah mempunyai seorang guru. Kakek Resi Wanayasa adalah guruku. Wulan,
Hantarkanlah anak ini nanti ke tempatku jika gurumu mengizinkannya untuk tinggal bersama-sama denganku. Ke tempat kakek? Iya, ke tempatku di hulu sungai Cirampang, di lereng Gunung Arjuna. Selamat tinggal. Kakek, tunggu. Bukankah kakek akan menceritakan sesuatu masalah besar tentang diri? Jika kau memang mempunyai waktu luang, datanglah ke gubukku di sana. Aneh sekali, kakek. Siapakah dia sebenarnya? Di manakah kakek guru sekarang, Bi? Marilah kita kembali dulu ke depan. Sayang sekali, Raden Karmapala tidak juga dapat kita temukan. Ayo. Dengan membawa kecamuk bimbang dan rasa penasaran dalam hati, Anting Wulan kembali menjumpai ayang gurunya bersama dengan Cempaka. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah nasib dari Raden Purbaya serta Raden Karmapala? Bagaimana pula akhir dari hubungan Neng dan Dampu Awung? Serta rahasia apakah yang ada dalam asal-usul Anting Wulan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah serial Babat Tanah Leluhur ini dalam episode keempat, Sayembara Prabu Sana, yang dipersembahkan oleh Procold Obat Flu Andalan dan Kalpanax Pembasmi Panu, Kadas, Kurap, dan Jamur Kulit. Bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.